Perkenalkan, nama gue Wahyu, gue bocah Depok. Gue yang punya motor King 96 ini, atau saya sebutnya King Master. Oke. Nah, dari lo punya motor ini, bedanya sama King lain itu apa? Ya secara kelihatan sih ya kayak umumnya aja ya, King biasa 96. Cuman di sini gue dulu sempat ngubah motor ini setelan biasa lah, anak muda. Zaman SMA itu ke setelan Jap Style, setelan Jogja lah, kan gue orang Jogja juga. Kayak biasa nih, velgnya belum gue ganti, masih pakai velg cam. Kemudian seperti biasa kan kalau Jap Style depan pakai lampu jeep, stangnya ditinggiin, joknya ditebelin, seperti itulah biasanya. Kalau sama King lainnya ya paling gue kurang tahu ya kalau King lainnya gimana, kalau mesinnya, keadaan mesin dan lain-lain kan kalau kelihatannya jelas ya udah berarti kayak umumnya aja King, nggak ada tambahan-tambahan lainnya. Di sini gue semua kagak ada yang gue rubah-rubah juga. Kalau di bagian mesin mah standaran semua ya kayak King pada biasanya. Selama kalau soal tahun yang 96 paling ya speknya sama aja kayak motor gue ini, nggak ada yang spesial. Dari yang lo punya ini, pengalaman berkendaranya apa sih yang bikin beda antara King sama motor-motor yang lu punya? Kan setahu gue lu punya beberapa motor juga nih, termasuk motor Matic dan juga motor-motor apa namanya yang termasuk kayak CBR 250. Nah, ini kenapa lu masih menyimpan King ini dan apa yang menjadikan enak dalam berkendaranya? Pertama ya, kalau motor ini pasti jelas kenyamanannya. Dari posisi duduk aja udah nyaman banget nih motor. Mau boncengan, mau duduk, sampai gue dari dulu kecil gue udah sering boncengan di sini. Gue duduk di sini, gue bertiga sama kakak gue paling depan, kakak gue berdua di belakang. Di sini joknya kan panjang nih, nyatu sama tangki, jadi posisi duduk tuh udah nggak ada lawan dari motor. Dibandingin motor-motor sekarang kan yang tangkinya pada keluar ke atas atau gede, posisinya ya kurang nyaman aja. Kalau dari segi berkendara ya menurut gue ini motor nyaman, udah enak lah. Cuman ya biasa lah kalau 2 tak mah. Kalau dibanding motor Matic, ya kalau emang buat motor Matic mah, kalau mau macet-macetan pakai Matic sih cocoknya. Cuman kalau ini dibandingin motor-motor lain yang gue punya, gue tetap juara sih ini. Mau keadaan macet juga oke, masih oke lah menurut gue. Terus kondisi jalan kosong apalagi, mau pakai motor sport juga ini sih tetap 2 tak, nggak ada lawan dari sentakannya. Oke, itu berarti pengalaman lo dari berkendara. Nah, sejarahnya nih, kenapa sih lo punya motor, awal punya motor ini tuh dari mana lo bisa punya motor ini sampai sekarang gitu? Oke. Ini masih punya tangan bokap gue ya. Jadi dulu bokap gue emang seneng King lah. Sebelumnya juga punya dulu RXS. Cuman ditawar sama saudara, nggak enak karena nggak enak. Oke, dilepas ke saudara. Terus baru lanjut beli ini pas banget tahun 96 sama tahun kelahiran gue nih. Jadi gue lahir nggak lama itu punya motor ini. Nah dulu tuh sempat ada peraturan pemerintah kan, sempat yang ada 2 tak dilarang masuk kota. Nah ini sempet pengen disuruh jual sama pak ade gue. Pak ade gue bilang ke bokap gue nih, udah jual aja motornya nanti daripada nggak kepake kan 2 tak nggak boleh masuk kota tuh. Kebetulan kan gue tinggal di Depok, maksudnya ya nggak jauh dari kota-kota Jakarta kan. Nah tapi bokap kekeh, ngapain sih dijual, maksudnya buat pajangan di rumah juga masih oke lah. Kebetulan kan ini dari tangan pertama, kemudian rawatan pertama juga, jadi kekontrol mulu ini motor, jadi nggak asal-asalan aja ngerawatnya. Yang penting masuk rumah, panasin, ya servis biasa lah seperti itu. Terus apa aja nih yang udah lo ganti dari pertama kali? Ini kan motor udah berumur 25 tahun ya, dan aksesoris apa aja yang udah lo tambahin nih? Oke. Untuk bagian pertama kayak biasa aja lah, kalau motor pasti yang lama tuh dari ban. Pertama dari ban, kemudian pelek. Soalnya dulu sempet bokap gua ganti ke pelek racing, karena namanya juga orang tua kan nggak tahu seleranya gimana, ganti ke pelek racing. Kemudian kalau gua sih pas semenjak gua yang megang ini belum gua rubah tuh. Yang belum gua rubah biasa kalau mesin mah, tangki dan lain-lain juga belum gua rubah. Cuman gara-gara kemarin gua yang posisi model Jap Style tuh, jadi kan mau nggak mau harus main di pelek, digedein tapak lebar. Kemudian gue di stangnya sempet dulu pakai ini pakai punyanya Fiction, karena yang orinya juga masih ada di rumah, dan ini juga masih ada bandolnya. Yang orinya nggak ada, langsung otomatis di stangnya tuh ada pemberatnya. Kemudian spion masih ori. Oh, di shocknya, karena kan ya kayak tadi Jap Style kan tinggi, harus tinggi. Setelan shocknya tuh gue tinggiin, nyari yang tinggi. Sama peremajaan sih paling ya, kalau peremajaan ya kayak kabel-kabel nih, kabel speedo, kabel kopling,
Sama ini nih kemarin baru buat ganti bulan ini nih, yang oli kabel selang bensin ke karbu itu baru ganti kemarin, inget banget gua. Udah sih biasanya peremajaannya ya yang penting-penting kayak lampu sen, lampu motor, udah sih sama kabel-kabel sepeda dan lain-lain. Nah, itu kan dari part-part yang udah pernah lo ganti dan juga aksesoris yang udah lo tambahin nih. Nah, untuk terakhir nih sebelum kita tutup sesinya, masalah apa yang sering muncul ketika lo punya motor tua, terutama khususnya air-racking ini? Kalau bagi gue sih, ini sumpah motor 2 tak ini jarang banget ada masalah. Yang penting lu jangan lupa isi oli samping, isi bensin, udah sama busi. Udah 3 itu doang tuh kuncinya. Oli samping, bensin sama busi. Kalau itu kendalanya mah, ya kalau air-racking, kalau busi biasa ganti busi gampang, di bengkel juga murah. Terus oli samping tuh jangan lupa, kan kalau biasanya masih campur apa masih pisah. Kalau campur kan harus kita tes dulu tuh habis isi bensin. Kalau yang udah pisah otomatis dia tinggal diisi aja tangki bensin atau oli sampingnya, terus otomatis dia keisi. Yang penting sering dicek aja tuh. Kalau motor-motor kayak gini kan atau masih lengkap nih sepedonya, masih kelihatan indikator oli sampingnya. Jadi kalau udah nyala nanti kita bisa isi lagi, tambahin. Cuman lebih aman lagi kalau misalkan habis ngisi di oli sampingnya tuh, tabung oli samping, sisanya ditetesin dulu dikit, ini nggak apa-apa, maksudnya biar ngelancarin aja. Kalau masalah sih alhamdulillah mogok nggak pernah, kecuali habis bensin doang nih motor pernah pas zaman di upstyle. Emang ya itu kondisinya kagak pakai speedo dan lain-lain kan, jadi ya lagi iseng-iseng jalan mati. Cuman tenang, ini masih ada bensin resnya, jadi kalau lu mati, lu nggak tahu posisi lagi mati, lu res aja nih, tinggal res di sini, otomatis tuh masih ada cadangan bensin, lu bisa ke SPBU terdekat atau bensin eceran terdekat. Udah sih. Oke, terakhir penutupan, tips dari lo untuk orang yang mau pelihara motor tua atau yang mau beli motor tua, terutama untuk motor air-racking, itu apa aja tipsnya dari lo? Oke, untuk bagian yang pertama sih, kalau lu pengen punya air-racking nih, sekarang air-racking emang lagi gila harganya, kayak motor-motor 2 tak lainnya. Ini juga termasuk motor yang lagi naik lah harganya. Yang pertama ya lu lihat, kalau dari gue sih pertama lihat di mesin. Motor tuh kan bisa dimulai dari mesinnya dulu pertama nih. Walaupun tampilannya jelek kan itu bisa dirubah lah. Kalau masalah harga mesin kan ya lumayan lah nih harga, apalagi blok ini. Kalau punya gue sih ini masih pegangan pertama, seri motor-motor tua kan Y ya, dulu serinya Y dari Y1 sampai Y4. Nah, di sini gue masih ori bawaan Y4. Oversize-nya masih 75. Ya wajar lah, motor udah 25 tahun ya, oversize naik ke 75. Kemudian kalau pengen beli motor baru sih, kalau yang kayak tahun tua nih di bawah tahun 2000, ya lu sering perhatiin juga tuh di bloknya udah ganti apa belum, udah overboost apa belum. Kalau masih oversize masih aman, kalau overboost juga sebenarnya masih aman juga. Cuman ya kalau mau ori, cek yang punya tangan pertama. Misalkan lu beli nih dari kenalan bokap lu lah, atau misalkan bapak-bapak yang udah berumur nih punya motor air-racking, itu enak kayak gitu malahan. Dia ibaratnya punya dari tangan pertama ya, jadi kita bisa langsung tanya ke ownernya langsung kan. Yang pertama sih paling bagian mesin, kemudian kelistrikan, otomatis kelistrikan juga dicek. Habis itu dia tinggal habis ngeliat faktor mesin, listrik, baru udah ketampilan. Kalau menurut lo tampilannya oke, mau lu rubah juga bebas. Sekarang setelan air-racking banyak banget, setiap daerah punya setelan masing-masing. Kalau yang mau standar ori juga silahkan, banyak part-part juga, tapi ya harganya juga lumayan. Kayak misalkan ini spion kayak gini kan tahun dulu kotak nih, harganya lumayan nih second nih. Bahaya juga nih kalau lu parkir sembarangan. Tips juga kalau misalkan lu parkir sembarangan, jangan lupa dikunci double juga nih motor. Soalnya ini motor gampang buat dijebol bro kalau air-racking tuh. Yang namanya juga motor tahun tua kan ya. Ya tapi kalau lu punya ini, gue yakin lu pasti puas buat kendara di jalan. Mau lu setelannya standar, mau setelan lu jab style atau setelan ceper juga asik nih motor. Ya asalkan lu juga harus hati-hati bawa ini motor. Jangan sampai nafsuan, karena ini gua akuin ini bahaya. Kalau lu bawanya nafsuan, jalanan sepi atau jalan rame, lebih baik bawanya santai aja. Kita nikmatin pakai motor tua. Kalau mau ngebut tipis-tipis juga oke. Mungkin itu aja dari gua. Oke, thank you ya udah ngasih tips, terus cerita-cerita sedikit tentang motor lo. Nanti gue bikinin lagi video kalau memang ada motor lo yang satu lagi tuh, yang Shogun ya. Oke, nanti kita bikin video selanjutnya. Oke, thank you Wahyu. Oke, siap, yuk.
Mantap.